Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini kita memasuki materi madhab Hambali, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hanabilah. Bismillahirrahmanirrahim. Madhab Hambali adalah madhab yang keempat atau madhab yang terakhir dari 4 madhab yang kita kenal saat ini. Kali ini kita akan membahas tentang madhab Hambali. Pertama terkait profil pendirinya. Profil pendirinya mulai dari namanya, nasabnya, masa belajarnya, guru-gurunya, murid-muridnya. Yang kedua, kita akan belajar membahas tentang madhabnya, yang meliputi usul madhabnya, ciri khas dari madhabnya yang membedakan dengan madhab lainnya, tokoh-tokoh madhabnya, kitab-kitabnya. Jadi yang pertama kita bahas tentang profil pendiri madhabnya. Male lo ngantok sebagaimana jadi kita belajar bersama. Kita baca materi ini bersama-sama, ten kenten, malah sama-sama aktif. Baca bergilir ki. Loping deki mari situng kembali boleh. Sampai mari materinya. Taruh dari ini mah, dari kanan. Tekum kan. Lo nyareng melok semak. Pertama, madhab Hambali ini didirikan oleh seorang ulama yang bernama Ahmad bin Hanbal. Jadi mari kita belajar bersama, baca akin serah bahawa baca nama dan kelahiran. Bismillahirrahmanirrahim. Madhab Hambali. A. Pendiri. 1. Nama dan kelahiran. Lengkapnya bernama Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Asy-Syaibani. 164 sampai 241 Hijriah. Lahirnya ya. Beliau adalah pendiri madhab Hambali, sering disapa dengan Abu Abdillah. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan tumbuh besar di sana. Oke. Jadi madhab Hambali ini didirikan oleh seorang ulama yang bernama Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau dilahirkan tahun 145. Lahir 164, wafat tahun 241. Oke, ngaihi disimpan di memori. Sekiranya menku berdengatannya bisa ingat. Beliau adalah pendiri madhabnya. Sering disapa kunyahnya siapa? Abu Abdillah. Dilahirkan di kota Baghdad. Oke, jadi itu
profil beliau dari nama aslinya dan tahun tanggal lahirnya termasuk tempat lahirnya. Nah, beliau ini lahir di masa daulah atau kehalifahan siapa? Siapa khalifah yang memimpin saat itu? Siapa? Setengah lain. Jadi bekto lahir ya, lahir tahun 1904. Saat itu yang memimpin siapa? Oh, tanggal hijriah. Berarti Al-Mahdi di 1904 itu Al-Mahdi yang berkuasa. Saat wafat Sera khalifahnya Al-Mutawakkil. Nyapo sana pak orang khalifah nih kah? Nyapo belu khalifah. Oke. Karena di masa beliau ini penting untuk diketahui, beliau menghadapi cobaan dari para beberapa khalifah yang memimpin saat itu terkait faham dalam akidah. Beberapa khalifah yang ini dari 8 ini berfaham Mu'tazilah dan memaksakan fahamnya kepada seluruh umat Islam yang dibawa kekuasaannya saat itu. Jadi semua ulama dipaksa untuk mengikuti faham khalifahnya tentang isu Al-Quran makhluk. Jadi semua ulama dipaksangku supaya ngakoni bahwa Al-Quran makhluk. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ini termasuk yang dipaksa. Nanti kita bahas. Sekarang dulu berguru dan belajar di mana saja. Mbak Juhriah dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Berguru dan belajar di mancanegara. Beliau memiliki pengalaman perjalanan mencari ilmu di pusat-pusat ilmu seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, dan juga negeri Syam. Beliau kalau dihitung-hitung maka jumlah gurunya sangat banyak hingga mencapai ratusan. Namun guru yang paling utama dan terbesar adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ahmad pertama kali bertemu dengan guru di Mekah pada tahun 187 Hijriah. Kemudian ketika sang guru Al-Imam Asy-Syafi'i tinggal di Baghdad pada tahun 195 Hijriah, Al-Imam Ahmad pun semakin berkonsentrasi mendalami hampir semua ilmu yang diajarkan Asy-Syafi'i. Yang paling utama beliau pelajari dari Al-Imam Asy-Syafi'i adalah ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan juga tentunya ilmu hadis. Selain itu, dari Asy-Syafi'i pula Al-Imam Ahmad mengerti tentang ilmu nasikh dan mansukh. Komentar beliau atas gurunya yang amat masyhur antara lain. Oke, terus dibacakan. Kana afqahun nasi fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Artinya, beliau Al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang paling mengerti kitabullah dan sunnah rasulnya. Ma min ahadin massa biyadihi muhbaratan wa qalaman illa wali syafi'i fi unukihi minnatan. Tidaklah ada seseorang yang memegang tinta dan pena kecuali dia telah berhutang kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga akhirnya beliau menjadi ulama paling pandai di Baghdad sepeninggal sang guru yang pindah ke Mesir.
Imam Asy-Syafi'i berkata ketika melakukan perjalanan ke Mesir, Kharajtu min Baghdad min Baghdadin wa ma khalaftu biha atqa atqa wala afqahu ani bani Hambali. Saya keluar dari Baghdad dan tidaklah saya tinggalkan di sana orang yang paling bertakwa dan paling faqih melebihi Ibnu Hambal. Nah, jadi masa berguru dan masa belajar beliau itu beliau termasuk mengembara. Manabi sebelumnya Imam Abu Hanifah dari Kufah ke Baghdad bahkan ke Mekah. Imam Asy-Syafi'i dari Mekah ke Madinah, ke Kufah, ke Madinah lagi, ke Yaman, ke Baghdad, ke Makkah, ke Baghdad, ke Mesir, keliling. Imam Ibnu Hanbal yang beda sendiri cuma Imam Malik. Manabi Imam Malik hanya di Madinah, tidak pernah keluar di Madinah. Mulai lahir, tumbuh besar, belajar, mengajar sampai wafat di Madinah. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk juga mengembara mulai dari Kufah, kelahiran di Baghdad, di Irak kalau sekarang. Dari Kufah belajar ke Kufah, ke Abu Yusuf Al-Qadhi, muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian ke Basrah, kemudian ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, juga ke Sam. Jadi guru beliau sebenarnya banyak. Mun kuruna ulama lamba nikah atosen ibuan Imam Abu Hanifah bari sanapa ibu? Pak ibu jabuan. Manabi kuruna Imam Malik 900. 300 dari tabi'in, 600 dari tabi'ut tabi'in. Kuruna Imam Ahmad pun juga banyak, tapi yang masyhur salah satunya adalah termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi ulama madhab sempak nikah saling beda keterkaitan guru. Imam Syafi'i akuru dak serah dari Imam madhab sebeda dari Imam Malik. Mana beda Imam Abu Hanifah karena lo nyapo lo akuru langsung, tapi akuru dak murid Imam Abu Hanifah. Serah murid Imam Abu Hanifah seperti kurun Imam Syafi'i. Serah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Oke, termasuk juga Abu Yusuf. Intinya lo aku ruda Abu Hanifah karena lo nyapo, tapi aku ruda murid. Jadi ada saling keterkaitan sanad keilmuan antara beberapa imam madhab ini. Imam lebih mabe dari segi masa kemunculannya, aku ruda siatasen. Imam Abu Hanifah karena memang yang pertama kilo mungkin aku rudak sebab anda Imam Syafi'i maka misalkan lo mungkin manabi Imam Syafi'i aku rudak satasan da Imam Malik dan aku rudak murid Imam Abu Hanifah. Sekarang Imam Ahmad bin Hanbal ini yang terakhir, madhab yang terakhir ini ternyata juga berguru ke Imam Syafi'i. Jadi beda saling keterkaitan. Bahkan Imam Ahmad ini cek salut dah bahasa mangken dak kurunah dak Imam Syafi'i ini kan. Ada beberapa pernyataan beliau terkait Imam Syafi'i, pujian-pujiannya terkait Imam Syafi'i. Beberapa di antaranya yang tadi sudah dibacakan, salah satunya kan afqahun nas fi kitabillah wa sunnati rasulih. Jadi cepon Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu paling fahamnya manusia terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Cek tahan Mbak Ika. Tahan deh kilo tik mari. Jadi Imam Syafi'i itu sesuai pujiannya Imam Ahmad, manusia yang paling faham terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Tidak satupun orang yang memegang tinta di tangannya, maksudnya berarti santri,
penuntut ilmu. Tidak satu pun orang penuntut ilmu se loan di otang de Syafi'i japon Imam Ahmad. Saking Imam Syafi'i itu berjasa japon Imam Ahmad, berjasa di dalam mengembangkan fikih dan usul fikih. Karena usul fikih ini pertama kali yang merumuskan pertama kali adalah Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah. Saat itu belum ada rumusan usul fikih. Jadi pertama kali yang menjadi pionir merumuskan usul fikih, cara istinbat hukum ketika berdalil bertentangan, ta'arudul adillah, ketika beda nasih mansuh, yang merumuskan itu pertama merumuskan secara sistematis dan terstruktur itu adalah Imam Syafi'i. Nah, karena Jepon Imam Ahmad, semua penuntut ilmu punya hutang pada Imam Syafi'i. Pada pole pernyataan beliau itu kita tanda dulunya kami itu memandang rendah bahasanya madhab ahlur ra'yi, sehingga datanglah Syafi'i yang menjelaskannya, yang membuat kita menjadi faham. Jadi di dalam menggunakan logika, kias, misalkan analogi, di dalam istinbat hukum itu ternyata memang perlu menggabungkan antara dalil nas dan akal. Karena saat itu sebelum madhab As-Syafi'i yang ada dua madhab, madhabnya Imam Malik di Madinah itu terkenal sebagai madhab ahlul hadis, yang di Irak, di Kufah madhabnya Imam Abu Hanifah, kocak madhab ahlur ra'yi, seakan-akan saling bertentangan. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i berguru ke madhab ahlul hadis di Madinah, ke Imam Malik, juga berguru ke madhab ahlur ra'yi di Kufah, ke muridnya Imam Abu Hanifah, sehingga beliau bisa menjembatani antara dua madhab ini, madhab ahlur ra'yi dan ahlul hadis ini, sehingga bisa lebih proporsional. Ternyata memang di dalam istinbat hukum itu tidak sekaku, tidak begitu kaku berpedoman pada teks nas, namun juga perlu analisa dan logika hukum seperti penggunaan kias. Nah, tapi begitu juga sebaliknya, Imam Syafi'i juga sangat memuji Imam Ahmad meskipun beliau adalah muridnya. Pernyataan Imam Syafi'i, kharajtu min Baghdad wa ma khalaftu fihi adqa wa la afqahu an Ibni Hanbal. Saya keluar dari Baghdad dan saya tidak meninggalkan tidak tinggalkan saya orang alim di sana yang lebih alim daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi cepon Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang bertakwa dan fakih, saling memuji. Gampangan senikah. Yang ketiga, mereka menjadi imam muhaddis. 3. Menjadi imam muhaddis. Al-Imam Ahmad sangat menonjol dalam ilmu hadis dan menghafal begitu banyak hadis, sehingga beliau dianggap sebagai imamul muhaddisin di zamannya. Imam Ahmad adalah seorang pakar hadis dan fikih. Selain kepada As-Syafi'i, beliau juga dengan berguru kepada Hasim bin Bashir bin Abi Hazim Al-Bukhari 104 sampai 183 Hijriah. Ibrahim Al-Hadbi berkata tentangnya, saya melihat Ahmad seakan Allah menghimpun baginya ilmu orang-orang terdahulu dan orang santai. Bahkan ada sebagian kalangan yang menggolongkan beliau bukan sebagai ahli fikih, melainkan sebagai ahli hadis saja. Alasannya karena beliau memang tidak menulis kitab fikih secara khusus sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang kita dapati beliau malah menyusun kitab hadis yang bernama Al-Musnad.
Namun yang rojeh bahwa beliau adalah juga ahli fikih. Salah satu dasarnya adalah pengakuan Al-Imam Asy-Syafi'i di atas bahwa beliau orang paling takwa dan paling faqih. Oke. Jadi beliau adalah ahli hadis. Jadi Imam Ahmad itu ahli hadis. Terkenal hafal, katanya hafal 1 juta hadis, Mas Nika. Beliau punya karangan tentang hadis yaitu Musnad Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Musnad itu, kitab Musnad itu salah satu kategori kitab hadis itu beda sunan, beda musnad, beda jami. Menengah Sahih Bukhari itu jami, manabi musnad nikah pengkategoriannya itu ngangkuinya mana sahabat. Jadi semua hadis seriwayatake sahabat Abu Bakar papolong ikocak musnad Abu Bakar. Semua hadis seriwayatake Aisyah papolong ikocak musnad Aisyah. Jadi ciri khas penulisannya seperti itu, manabi kitab musnad. Nah, kitab hadis tulisan Imam Ahmad ini adalah musnad, seperti Musnad Ahmad. Ada orang yang mengatakan bahwa beliau sebenarnya memang ahli hadis, bukan ahli fikih, karena lebih sangat menonjol di dalam hadis. Tapi sebenarnya hal itu tidaklah tepat, karena beliau faktanya sampai saat ini memang dikenal sebagai pendiri fikih Hambali, dan juga ada pengakuan dari Imam Syafi'i bahwa beliau afqah, orang yang ahli fikih. Tapi corak madhabnya memang madhab ahlul hadis. Beda corak dengan madhabnya Abu Hanifah yang terkenal dengan label madhab ahlul ra'ih. Bahkan dengan madhabnya Imam Syafi'i pun coraknya beda. Bisa dibilang lebih tekstual cara merumuskan hukumnya. Berikutnya, kondisi politik di Baghdad di masa Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi politik di Baghdad masa Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengalami hidup di zaman beberapa khalifah Bani Abbasiyah, antara lain masa Khalifah Al-Ma'mum, Al-Mu'tasim Billah, dan Al-Watsik. Di masa itu ada kekuatan politik yang memaksa para ulama tunduk kepada paham akidah sesat para penguasa. Mereka tidak mau mendukung penguasa mendapatkan hukuman dan siksa. Dan Al-Imam Ahmad termasuk mereka yang ikut merasakan ujian siksaan dan penjara karena mempertahankan kebenaran tentang Al-Quran bukan makhluk. Nah, berarti dan apa? Kesimpulannya ada apa Pak Kokom? Berarti di zamannya Imam Ahmad nikah terkait politik dan apa nikah? Di masanya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, di 3 khalifah ini ulama dipaksa untuk tunduk kepada paham akidah sesat dan para penguasa. Sedangkan mereka menolak paham akidah sesat tersebut, dan mereka merasakan ujian siksaan dan penjara karena mempertahankan kebenaran tentang Al-Quran yang bukan makhluk. Paham sesat yang dimaksud adalah tentang paham Al-Quran makhluk. Jadi menurut paham Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Kalau kita meyakini kan Al-Quran kalamullah, kalau Allah Ta'ala Al-Quran kalamullah, Nabi makhluk berarti bukan kalamullah. Jadi makhluk, atau kalau lebih sampean nih kayak kabai makhluk Allah. Menurut Mu'tazilah Al-Quran itu makhluk, dan sebenarnya di masa sebelumnya, misalkan di masa Harun ar-Rasyid itu masih Ahlus Sunnah, tidak ada pemahaman itu. Tapi ketika
diganti anaknya, Harun Rasyid wafat diganti anaknya Al-Amin, saat itu belum. Nah, puncaknya di masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik. Nah, di tiga khalifah ini mereka berfaham Mu'tazilah dan memaksakan pahamnya untuk diikuti oleh semua umat muslim saat itu yang berada di bawah kekuasaannya. Ulama-ulama dipaksa untuk mengakui, yang tidak mau dipenjara. Banyak yang terpaksa harus mengakui, entah itu secara ken PHP-an, ken tabeng leloyo koma, sekadar ngocak sekalian, merasa terpaksa tapi tidak dibenarkan dengan hati, ataukah memang benar-benar berubah untuk meyakini Al-Quran makhluk. Tapi yang jelas banyak ulama yang menyerah. Hanya tinggal beberapa ulama tak kelero kira keteloh senikah. Dan yang terakhir kari Imam Ahmad itu eseksah, sampai eseksah pecot sebarang bodoh eseksah. Lok gelem, suruh ngocak Al-Quran makhluk lok gelem. Baru reda ketika kekhilafahan pindah ke Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil marin Al-Wasik, Al-Mutawakkil. Nah, baru Mutawakkil ini pahamnya beda dan memperbaiki. Jadi nama baik para ulama saya ini diperbaiki, malah dihormati. Para ulama seperti korban pemaksaan khilafah sebelumnya nikah diperbaiki sareng Mutawakkil. Mulai Al-Ma'mun berat belum 13 sampai Al-Wasik belum 4 petok. Abid 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Paham Mu'tazilah ini yang dipaksakan. Berikutnya usul madhab dan banyak istilah. Mbak Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Usul madhab dan banyaknya ikhtilaf. 1. Usul madhab. Secara umum dasar-dasar madhab yang dibangun oleh Al-Imam Ahmad sangat berdekatan dengan madhab-madhab Syafi'iyah, dan hal itu wajar karena pada dasarnya Al-Imam Ahmad memang murid langsung Al-Imam Asy-Syafi'i dan awalnya memang bermadhab dengan madhab sang guru. Namun kemudian setelah menjadi mujtahid mutlak mustaqil, maka jadilah apa yang diajarkan beliau berbeda dengan madhab gurunya. Apalagi setelah sang guru kemudian merevisi madhabnya dan berevolusi menjadi madhab baru, yaitu qaul jadid yang berbeda dengan qaul qadim. Selain 4 landasan utama yang telah disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas. Selain 4 yang disepakati di atas, madhab Al-Hambali menggunakan beberapa sumber usul fikih, yaitu qaul Swahabi, Al-Istishab, Masalih Al-Mursalah, Az-Zariyah, Saddud Dzari'ah. Nah, jadi usul madhabnya Lestari profil, keburukan terkait profil, nama beliau, tempat lahir, tanggal lahir beliau, guru-guru beliau, hubungan beliau dengan penguasa. Sekarang kategori madhabnya dan seputar madhabnya. Pertama usul madhabnya. Usul madhabnya itu pada dasarnya mirip bi Asy-Syafi'iyah karena beliau memang muridnya Imam Syafi'i. Tentunya sebelum beliau mandiri sebagai mujtahid mustaqil, sebagai madhab tersendiri, beliau
secara tidak langsung bermadhab sesuai madhabnya gurunya. Tapi karena beliau mujtahid, ada beberapa hal yang berbeda pendapat, sebagaimana Imam Syafi'i sendiri berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik, berbeda pendapat dengan gurunya dari madhab Abu Hanifah, maka Imam Syafi'i otomatis menjadi madhab sendiri. Begitu juga Imam Ahmad ini, karena berbeda dalam beberapa hal berbeda dengan gurunya yaitu Imam Syafi'i, dan otomatis menjadi madhab sendiri. Tapi ada beberapa kesamaan antara madhab Ahmad bin Hanbal ini, madhab Hambali ini dengan madhab Imam Syafi'i, khususnya dengan kaul qadimnya. Tapi masalahnya karena Imam Syafi'i itu merevisi beberapa kaul qadimnya dengan kaul jadid, jadi sehingga akhirnya banyak lagi perbedaan. Kalau dengan kaul qadimnya banyak kesamaan. Karena makanya ada banyak orang bilang madhab Hambali itu adalah kaul qadimnya Imam Syafi'i. Ingat tentang nama besar, kotoran hewan yang dimakan pas baca Fatihah bagi makmum nang salat jahron, nang salat yang bacaannya nyaring, makmum lo nak baca Fatihah. Kaul qadimnya Imam Syafi'i kan seperti itu. Ternyata memang mirip dengan pendapat madhab Hambali yang berlaku sekarang. Kaul qadimnya Imam Syafi'i yang sudah tidak berlaku. Tapi di usul madhabnya ada perbedaan, karena kalau Imam Syafi'i cuman Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Di Hambali ini ada istishab, masalih al-mursalah, dan saddud dzari'ah. Berikutnya banyak ikhtilaf. Itu. Nah, mate. Pegel. Nah, apa itu? Salah satu yang unik dalam madhab Hanabilah adalah ditemukannya perbedaan dalam diksi. Ada banyak maksudnya. Di satu riwayat disebutkan bahwa beliau berpendapat A, namun pada riwayat yang lain kita beliau berdua B, C dan seterusnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Boleh jadi salah satunya karena Imam Ahmad tidak mengasah satu kitab pun tentang fikihnya, sehingga tidak ada satu kitab yang bisa dijadikan dulunya bersama oleh pemurid dan pengikutnya. Yang ada hanya riwayat dari pemurid dan pengikutnya yang kemudian dibukukan, sehingga mazhab Hanabilah ini tidak kita dapat kecuali dari penyusunan atau beberapa petunjuk riwayat yang berdasarkan khilafiyah terjadi di level pemurid yang berbeda-beda dalam meriwayatkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka salah satu ciri mazhab itu seringkali terjadi perbedaan riwayat dari mazhab Al-Hanabilah. Nikah banyak perbedaan riwayat terkait pendapat Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad ini tidak menulis kitab fikih. Beliau menulis kitab tapi bukan kitab fikih. Kenapa Ki? Nah? Kenapa Pak? Nah,
Kembali ke laptop. Karena Imam Ahmad ini nulis kitab fikih. Beda bi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nulis kitab fikih. Imam Malik nulis Muwatta. Muwatta itu isinya hadis dan fikih. Mana bi Imam Ahmad ini hampir sama dengan hampir sama dengan mazhab Abu Hanifah. Mati boleh? Oke. Hampir sama dengan mazhab Abu Hanifah yang nulis kitab fikih tibi. Jadi kan santrena. Saya ngumpul lagi riwayat, kemudian disusun sebagai kitab fikih. Begitu juga dengan mazhab Hambali ini. Kitab fikihnya, kitab induk fikihnya itu tulis pendiri mazhabnya. Tulis Imam Ahmad, tapi tulis muridnya. Imam Ahmad nulis kitab hadis musnad. Banyak sebenarnya karangannya, tapi bukan kitab hadis yang menjadi induk. Kalau Imam Syafi'i nulis kitab Al-Hujjah, Ar-Risalah, Al-Um itu kitab fikih induknya. Jadi muridnya nulis kitab fikih mengacu ke Al-Um, kitab induk fikihnya. Mana bineng mazhab Hambali ini kan murid seoleh ngaji mireng fatwa-fatwanya dihafal, sebagian ditulis. Nah, di belakang hari hafalan dan tulisan yang berserakan ini dikumpulkan pada tahun kelereng nyusun puzzle. Jadi kitab fikih dari pemahaman Imam Ahmad, jadi mazhab Hambali. Masalahnya kemudian muncul murid banyak, kadang beda dalam satu kasus, beda riwayat. Cang murid si A, Imam Ahmad bilang begini, cang murid si B, Imam Ahmad bilang begini, cang murid si C bilang begini. Dalam satu kasus hukum beda-beda di dalam riwayat para murid itu. Itu yang dikasih kocak. Kita banyak ikhtilaf di antara beberapa riwayat yang ada. Sedangkan untuk mengcross check bahwa yang mana yang paling valid dari Imam Ahmad ataukah benarkah tiga-tiganya misalkan dari Imam Ahmad, 2 pendapat itu dari Imam Ahmad atau 3 pendapat itu benar dari Imam Ahmad semua, tidak ada untuk bisa mengcross check karena Imam Ahmad nulis kitab fikih. Ya, akhirnya jadi begitu apa adanya. Di dalam mazhab bin Hambal ini berarti ada beberapa perbedaan riwayat di dalamnya. Berikutnya aku mati. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat khas mazhab Al-Hanabilah. Berikut ini pendapat mazhab Al-Hanabilah yang khas masyhur di kalangan pendukungnya. 1. Kencing dan kotoran hewan tidak najis. Landasannya adalah bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah sholat di bekas kandang kambing. Kana Nabiyyu yusalli qabla ayyibnal masjidu fi marabitil ghanam. Dulu sebelum dibangun Masjid Nabawi, Nabi mendirikan sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain itu juga diriwayatkan bahwa Rasulullah mengizinkan seorang sahabatnya minum air kencing unta sebagai obat untuk penyembuhan. Kutima unasun min uklin aw umrainata fadtawawul madinata fa'amarahum nabi bidikahin wa ayatrabu min abwariha wa albaniha mustafakun alaih. Beberapa orang dari kabilah Ubdal dan Quraisy singgah di kota Madinah. Tidak berapa lama perut mereka menjadi kembung dan bengkak karena tak tahan dengan cuaca Madinah. Menyesal yang mengalami hal itu, Nabi memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta milik Nabi yang digembalakan di luar kota Madinah, lalu minum dari air kencing dan susu unta-unta tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Batalnya wudu bila makan daging unta. Berbeda dengan apa yang disepakati oleh jumhur ulama, mazhab Al-Hanabilah berpandangan bahwa memakan daging unta membatalkan wudu. Hal senada juga terdapat dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah yang lama atau
qadim. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian mengoreksi pendapatnya dan mengatakan tidak membatalkan. Dan termasuk mereka yang berpendapat seperti ini dari kalangan sahabat Nabi adalah Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, Abi Musa, Abu Talha, Abu Hurairah, Aisyah dan lainnya radhiyallahu anhum. Yang berpendapat seperti di atas dari kalangan tabi'in antara lain Muhammad bin Ishaq, Abu Zur Al-Haythamah serta Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Mundir. Dasarnya adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan lewat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta fatawadda'a wa in syi'ta fala tawadda'a qala fatawadda'u min luhumil ibil qala na'am fatawadda'u min luhumil ibil. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, apakah aku harus berwudu karena makan daging kambing? Beliau menjawab, jika kamu mau maka berwuduklah, dan jika kamu mau tidak perlu berwudu. Dia bertanya lagi, apakah aku harus berwudu disebabkan makan daging unta? Beliau menjawab, iya, berwuduklah disebabkan makan daging unta. Hadis riwayat Muslim. 3. Pendapat bahwa istilah tidak Istihalah. Istihalah selina ni kan. Istihalah tidak mensucikan najis. Pendapat mazhab ini bahwa istihalah tidak bisa merubah sesuatu yang asalnya najis menjadi suci. Alasannya karena sesuatu yang memang awalnya najis tidak berubah status kenajisannya walaupun dengan istihalah. Ibnu Qudamah Cukup. Jadi Nika poin pendapat khas dalam mazhab Hanabilah. 1. Kencing dan kotoran hewan tidak najis. Jadi kotoran hewan beside earth maka kotorannya tidak najis. Dasarnya pada situng hadis kana nabiyyu yusolli qabla ayyubnal masjidu fi marabidil ghanam. Nabi dulu sebelum dibangunnya masjid sholat di kandang kambing. Hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Nah, ini dijadikan dasar di dalam mazhab Hambali bahwa kotoran kambing itu suci. Lo para kan lo menjadi penghalang untuk bisa sholat, baik itu sebagai tempat atau mungkin mau kena ke kelampih misalkan. Jadi neng mazhab Hambali rausul makul, kotoran hewan yang bisa dimakan itu suci. Nah, kalau neng mazhab lain misalkan mazhab Syafi'i, mazhab kita makul ghairu makul, keningkakan tak keningkakan semuanya mulai kotoran najis. Bahkan kotoran manuk najis, apa boleh paha ajem, apa boleh mbi. Kotoran manuk nih kini najis. Nah, lalu bagaimana dengan hadis ini? Karena Nabi pernah sholat di kandang kambing. Terus mipah bisa najisah kis lain. Masalahnya coba saja dipahami. Sholat di kandang kambing itu gambarannya gimana? Apalah cara sholat neng tas celatong? Kan belum tentu. Bisa jadi itu kandang kambing lalu yang kuy la bersih. Otabok andai pun lo cek bersena ngakui lama. Tapi banyak kemungkinan sebenarnya. Bunyi hadisnya yang simpel seperti ini, kalau langsung disimpulkan berarti Nabi Afajang banyak celat tonga. Sebenarnya dari bunyi teknas hadisnya itu pun tidak seperti itu. Memang sholat di kandang kambing, tapi apakah pakai alas, pakai lama, atau apakah kandang kambing itu masih dipakai, atau kan sebenarnya kentoman kening kandang kambing tapi itu sudah tidak dipakai lagi pada oning. Banyak kemungkinan. Makanya di mazhab lain tidak pakai hadis ini sebagai acuan socenah Rasul makul, tapi